Oke, kita ketemu lagi. Di depan kita nih udah ada setumpuk materi yang Anda kasih, kutipan dan studi kasus dari buku Small Business Big Money Online oleh Alex Harris. Misinya jelas banget ya, kita mau bedah sistem yang katanya terbukti bisa mengubah pengunjung website jadi duit beneran. Jualannya sih gila, bisa melipat gandakan penjualan dan prospek dalam waktu kurang dari 6 bulan. Kita bakal fokus ke resep utamanya, terus kita kuliti satu studi kasus yang super detail buat lihat gimana cara kerjanya di lapangan. Siap? Oke, mari kita bongkar. Siap. Dan masalah yang diangkat di materi Anda ini, jujur aja ngena banget ke banyak orang. Banyak banget pemilik usaha kecil yang keluar uang banyak buat bikin website yang kelihatannya keren. Tapi hasilnya, zong. Nggak ada ROI-nya. Mereka pusing, kok udah bayar mahal-mahal buat desain tapi penjualan nggak naik-naik. Pasti frustrasi banget ya, udah keluar modal besar tapi kayak buang garam ke laut. Tepat. Dan ini bukan cuma perasaan, datanya memang ngeri. Buku ini ngutip statistik dari tahun 2013, tapi ini masih relevan banget loh. Tingkat orang yang batal belanja, padahal barangnya udah dikeranjang, istilahnya shopping cart abandonment, itu sampai 74%. Tunggu. 74%? Iya, 74%. Berarti dari setiap 4 orang yang udah niat mau beli, 3 diantaranya batal di detik-detik terakhir. Itu kan gila, duitnya udah di depan mata, tiba-tiba hilang. Persis. Itu adalah uang yang bocor halus, setiap hari. Nah, dari sinilah penulisnya menekankan satu pergeseran cara pikir yang fundamental. Kita harus berhenti terobsesi cuma sama mendatangkan traffic, misalnya lewat SEO. Fokusnya harus digeser ke mengubah traffic yang sudah ada itu jadi penjualan. Inilah yang namanya Conversion Rate Optimization, atau CRO. Intinya bukan soal lebih banyak pengunjung, tapi soal membuat pengunjung yang datang jadi benar-benar mau beli. Oke, masalahnya besar, 74% orang kabur itu parah. Tapi rasanya ini masalah yang kompleks banget. Apa ada semacam peta atau sistem yang bisa diikuti supaya kita nggak asal coba-coba perbaiki dan malah bikin tambah rusak? Nah, itu dia intinya. Solusinya bukan pokoknya webnya dibagusin, tapi sebuah sistem. Namanya Marketing Optimization System. Anggap saja ini resepnya, panduan langkah demi langkah biar kita nggak nebak-nebak lagi. Jadi, sistem ini tuh dibagi jadi 3 fase utama, gitu. Oke, 3 fase. Kedengarannya terstruktur. Fase pertama apa? Fase pertama itu evaluasi strategis. Ini fondasinya. Sebelum kita ganti warna tombol atau ubah tulisan, kita harus tahu dulu kita ini ngomong sama siapa. Di sini kita mendefinisikan pelanggan ideal kita, atau yang di buku ini disebut avatar. Dan ini jauh lebih dalam dari sekedar demografi kayak umur atau gender. Ini soal menggali, apa sih yang bikin mereka nggak bisa tidur di malam hari? Apa masalah terbesar mereka? Dan yang paling penting, kata-kata apa yang mereka pakai untuk ngomongin masalah itu? Jadi kita harus bisa ngomong bahasa mereka. Bukan cuma jualan fitur, tapi ngomongin solusi buat masalah mereka pakai istilah mereka sendiri. Masuk akal banget. Oke, fondasi udah. Lanjut ke fase kedua. Fase kedua ini adalah mesinnya, jantung dari keseluruhan sistem. Namanya proses 5 langkah. Ini adalah siklus perbaikan yang nggak pernah berhenti. Langkah pertama, discovery atau penemuan. Kita jadi detektif. Kita kumpulin 2 jenis data. Data kuantitatif, yaitu apa yang terjadi di website kita. Misalnya, halaman mana yang paling banyak dikunjungi. Dan data kualitatif, ini yang lebih seru, yaitu mengapa itu terjadi. Mengapa? Ini yang sering kelewat ya. Kita tahu orang pergi, tapi nggak tahu kenapa. Betul. Lalu, langkah kedua, hipotesis. Berdasarkan temuan kita bikin tebakan cerdas. Bukan lagi nebak asal, tapi berdasarkan data. Misalnya, saya duga orang batal beli karena biaya pengiriman baru muncul di akhir dan bikin kaget. Oke, tebakan yang punya dasar. Terus? Langkah ketiga, execution. Kita uji hipotesis tadi. Biasanya ini dilakukan lewat A/B testing. A/B testing itu yang kayak kita nunjukin 2 versi halaman yang beda, kedua kelompok pengunjung, terus lihat mana yang lebih laku kan, jadi kayak eksperimen sains buat marketing. Tepat sekali? Sempurna. Lalu langkah keempat, review. Kita lihat hasil eksperimennya. Hipotesis kita benar atau salah. Apa yang kita pelajari. Dan langkah kelima, ini yang paling dahsyat, scale atau penskalaan. Kalau kita nemu satu resep kemenangan di satu halaman misalnya,
Mengubah headline di halaman produk A bikin penjualan naik 20%. Kita jangan berhenti di situ. Kita ambil prinsip di balik kemenangan itu. Dan kita terapkan di halaman produk B, C, D, bahkan di seluruh website. Disinilah pertumbuhan eksponensial terjadi. Tunggu dulu, proses 5 langkah ini kedengarannya sangat ideal, tapi pasti butuh waktu dan sumber daya yang besar kan? Apa ini realistis untuk pemilik usaha kecil yang timnya cuma 1 atau 2 orang yang ngerjain semuanya sendiri? Pertanyaan bagus banget. Dan ini sering jadi kekhawatiran. Jawabannya, iya, ini realistis. Asal skalanya disesuaikan. Usaha kecil mungkin nggak bisa menjalankan 5 ABD sekaligus seperti perusahaan besar. Tapi mereka bisa mulai dari 1 tes paling penting setiap bulan. Kuncinya bukan kuantitas tes, tapi kualitas hipotesisnya. Daripada menebak-nebak, 1 tes yang didasari riset mendalam soal pelanggan bisa memberikan dampak yang jauh lebih besar. Ini soal kerja cerdas, bukan kerja keras. Oke, itu melegakan, jadi mulai dari yang kecil tapi dampaknya besar. Nah, kita sudah evaluasi pelanggan dan punya siklus untuk testing. Rasanya sudah lengkap, tapi ada fase ketiga. Ini soal apa? Apa yang masih kurang? Fase ketiga adalah rencana pertemuan laba. Ini adalah jembatan yang menghubungkan semua usaha kita di website langsung ke rekening bank. Fase ini memastikan bahwa setiap perubahan yang kita buat, setiap tes yang kita menangkan, itu nggak cuma naikin metrik-metrik keren kayak conversion rate, tapi beneran nambahin laba bersih di akhir bulan. Ini soal memastikan usaha kita benar-benar menghasilkan uang. Nah, ini dia. Saya selalu merasa bagian psikologi ini yang paling krusial. Soalnya kita bisa punya data selangit dari Google Analytics. Tapi kalau nggak ngerti cara mikir manusianya, ya percuma. Coba ceritakan lebih dalam soal pola pikir pelanggan ini. Di kepala dari materi Anda ini adalah buyer modalities atau modalitas pembeli. Gampangnya, nggak semua pembeli itu sama. Mereka punya sistem operasi yang beda-beda di kepala mereka saat mau memutuskan beli sesuatu. Kalau kita salah pakai bahasa pemrograman, pesan kita nggak akan masuk. Oke, ini menarik. Ada berapa sistem operasi? Ini, ada 4 tipe utama. Pertama, tipe kompetitif. Mereka cepat dan logis. Di kepala mereka cuma ada 1 pertanyaan. Kenapa ini yang terbaik? Mereka butuh data, perbandingan, tabel fitur, dan bukti kuat kalau produk Anda lebih unggul dari yang lain. Mereka nggak peduli cerita sedih, mereka mau lihat angka. Saya kenal orang kayak gini. Mau beli laptop aja risetnya kayak mau bikin skripsi. Lanjut, tipe kedua? Kedua, tipe spontan. Mereka juga cepat, tapi basisnya emosi. Pertanyaan mereka, kenapa gue harus beli sekarang? Mereka gampang terpengaruh sama diskon kilat, penawaran terbatas, sisa 2 lagi, atau testimoni dari influencer. Mereka beli karena perasaan dan momentum. Haha, saya banget itu. Kalau ada tulisan sisa 2 lagi, langsung panik dan check out. Oke, 2 lagi. Ketiga, si metodis. Nah, ini kebalikannya spontan. Mereka lambat dan logis. Mereka ini para periset sejati. Pertanyaan mereka, gimana cara kerjanya? Mereka mau baca semua detail teknis, FAQ, nonton video demo, dan ngerti proses dari A sampai Z sebelum yakin. Mereka nggak mau ada kejutan. Terakhir, tipe humanistis. Mereka lambat dan emosional. Keputusan mereka berdasarkan koneksi dan kepercayaan. Pertanyaan mereka, siapa lagi yang pakai ini? Apa kata mereka? Testimoni, studi kasus, cerita dari pengguna lain, itu adalah emas bagi mereka. Wah, ini menarik sekali. Saya jadi mikir, jangan-jangan selama ini semua marketing saya cuma nyasar ke tipe metodis. Padahal banyak pelanggan potensial yang spontan dan butuh pendekatan beda. Berarti saya kehilangan banyak kesempatan ya. Ini benar-benar aha moment. Tepat. Coba bayangkan, kita mau jual 1 mesin kopi canggih di 1 halaman. Untuk si kompetitif, kita harus tampilkan tabel perbandingan dengan merek lain. Untuk si spontan, kita kasih banner diskon 24 jam plus gratis biji kopi edisi terbatas. Untuk si metodis, kita sediakan video demo 10 menit dan PDF spek teknis yang bisa di-download. Dan untuk si humanistis, kita pasang galeri foto dari pelanggan yang lagi senyum sambil nikmatin kopinya, lengkap dengan kutipan testimoni mereka. Semuanya bisa ada di 1 halaman, tapi disajikan di bagian yang berbeda. Gila, jadi 1 halaman bisa melayani 4 kepribadian sekaligus. Dan pemahaman ini pasti mengubah cara kita bikin hipotesis di proses 5 langkah tadi, kan? Tepat sekali. Dan inilah koneksi yang sangat penting. Pemahaman ini jadi senjata rahasia Anda di fase hipotesis. Hipotesis Anda bukan lagi sekedar ubah warna tombol jadi merah,
tapi jadi jauh lebih strategis. Misalnya, berdasarkan survei, mayoritas pengunjung kita adalah tipe humanistik. Hipotesis saya, jika kita memindahkan blok testimoni pelanggan dari bagian bawah halaman ke bagian paling atas, tepat di bawah harga, maka konversi akan meningkat karena ini membangun kepercayaan lebih cepat. Lihat kan bedanya? Jauh lebih tajam. Jauh lebih tajam dan berdasarkan psikologi, bukan selera desain. Oke, teori ini luar biasa, tapi mari kita lihat buktinya. Anda membagikan studi kasus tentang energyfirst.com, perusahaan suplemen online. Gimana mereka menerapkan ini semua di dunia nyata? Oke, jadi energyfirst.com datang dengan dua tujuan utama. Naikin penjualan, jelas. Tapi yang kedua, dan ini penting, mereka mau mengurangi biaya per akuisisi atau CPA. Sederhananya, mereka mau biaya iklan untuk dapat satu pelanggan baru jadi lebih murah. Mereka nggak mau bakar uang terus-terusan. Efisiensi, ya? Masuk akal. Oke, mari kita ikuti proses 5 langkah mereka. Fase discovery. Apa yang mereka temukan? Dari data kuantitatif alias Google Analytics, mereka lihat halaman produk whey protein powder itu halaman yang paling ramai dikunjungi dan produk paling laku. Jadi jelas, disinilah titik ungkit terbesarnya. Tapi, permata yang sesungguhnya datang dari data kualitatif. Mereka pakai tools kayak user testing, jadi mereka bisa nonton video orang asing yang baru pertama kali lihat website mereka, sambil dengerin mereka ngomong dan mikir keras. Jadi mereka bisa nguping pikiran calon pelanggan. Apa yang didengar? Mereka dengar pertanyaan yang sama diulang-ulang. Ini rasanya yang paling enak yang mana ya? Bahannya berkualitas nggak? Kalorinya berapa? Ada garansi uang kembali nggak kalau nggak cocok? Dan yang paling menarik, banyak dari mereka secara sadar atau tidak sadar ngebandingin produk ini sama merek raksasa kayak GNC. Selain itu, mereka juga dapat profil demografi yang jelas. Mayoritas pengunjungnya wanita, 55%, umurnya antara 42-58, dan penghasilannya di atas rata-rata. Itu informasi yang harganya tak ternilai, benar-benar tambang emas. Oke, dari semua temuan itu, apa hipotesis yang mereka bangun? Percayaan, logo-logo keamanan, testimoni, dan menjawab semua pertanyaan utama pengunjung di bagian paling atas, konversi bakal naik drastis. Oke, saatnya pembuktian. Masuk ke execution dan review. Apa hasil tes mereka? Ini bagian yang paling bikin deg-degan. Hasilnya meledak. Awalnya mereka cuma coba tes kecil, ganti headline doang. Itu saja sudah bikin konversi naik 10%. Tapi kemenangan sesungguhnya datang waktu mereka merilis desain halaman yang baru total berdasarkan hipotesis tadi, informasi super terstruktur, jawaban pertanyaan ada di atas, segel kepercayaan dari McAfee dan Better Business Bureau dipajang dengan bangga. Dan hasilnya? Desain baru itu menghasilkan peningkatan konversi sebesar 65%. Tapi bukan cuma itu. Ternyata, nilai pesanan rata-rata atau average order value juga meroket 48%. Artinya, orang bukan cuma jadi lebih sering beli, tapi sekali beli jumlahnya lebih banyak. Mungkin karena mereka jadi lebih percaya dan yakin sama produknya. Gila! Konversi naik, jumlah belanjaan juga naik. Itu kan efek gandanya ke pendapatan besar banget. Super besar. Dan ini bagian yang bikin kliennya paling kaget. Biaya per akuisisi atau CPA mereka anjlok sampai 50%. Artinya, untuk mendapatkan satu pelanggan baru, mereka sekarang cuma perlu keluar biaya iklan setengah dari sebelumnya. Mereka belanja iklan lebih sedikit, tapi dapat untung jauh lebih banyak. Kalau mau dibuat konkret, penjualan dari halaman whey protein itu lompat dari rata-rata 130 botol per bulan jadi lebih dari 280 botol. Lebih dari 2 kali lipat, hanya dari perbaikan satu halaman. Wow, ini bukti nyata dari teori tadi. Dan ini membawa kita ke langkah terakhir yang paling kuat, scale. Mereka nggak mungkin berhenti di situ, kan? Tentu tidak. Inilah yang membedakan bisnis yang tumbuh biasa saja dengan yang tumbuh eksponensial. Mereka memerah pelajaran dari kemenangan di satu halaman itu, mereka terapkan prinsip kejelasan dan kepercayaan ke navigasi utama website, dan hasilnya jumlah klik ke halaman produk naik 25%. Mereka pakai struktur yang sama di halaman utama, dan tingkat pentalan, bounce rate, turun hampir 7%. Artinya, lebih sedikit orang yang langsung kabur setelah buka halaman utama. Bahkan, strategi mereka untuk dapat email pelanggan dirombak total pakai prinsip yang sama.
Dan hasilnya jumlah pendaftar email harian mereka berlipat ganda. Jadi satu kemenangan di satu halaman jadi pemicu berantai untuk perbaikan di seluruh bisnis. Luar biasa. Oke, jadi apa artinya semua ini bagi Anda yang mendengarkan? Apa 3 poin terpenting yang bisa kita bawa pulang dari bedah materi ini? Menurut saya, ada 3 pelajaran utama. Pertama, dan ini yang paling penting, berhenti menebak, mulailah menguji. Jangan pernah lagi membuat perubahan di website Anda hanya karena kayaknya bagus atau karena kompetitor begitu. Setiap ide harus dianggap sebagai hipotesis yang perlu dibuktikan dengan data. Data di atas opini. Selalu. Tepat. Pelajaran kedua, pahami mengapa sebelum mengubah apa. Data kuantitatif seperti dari Google Analytics itu penting. Dia memberitahu apa yang terjadi. Tapi data kualitatif, lewat survei, wawancara, dan terutama nonton rekaman user testing, itu adalah tambang emas yang memberitahu mengapa itu terjadi. Mengapa adalah kunci untuk menemukan solusi yang benar-benar nendang. Dan yang ketiga, yang paling mengubah permainan. Pelajaran ketiga adalah bahwa pertumbuhan eksponensial datang dari penskalaan yang cerdas. Kemenangan 65% di satu halaman itu hebat. Tapi dampak bisnis yang sebenarnya datang ketika mereka mengambil prinsip di balik kemenangan itu, kejelasan, bukti kepercayaan, menjawab duluan pertanyaan pelanggan, dan menerapkannya di mana-mana. Satu kemenangan kecil, jika dipahami intisarinya dan diskalakan dengan benar, bisa mengubah nasib seluruh bisnis Anda. Rangkuman yang sangat padat dan kuat. Sebelum kita tutup, saya mau lempar satu pemikiran terakhir untuk Anda renungkan. Seluruh sistem ini fokusnya adalah mengoptimalkan perjalanan untuk pelanggan ideal Anda yang sudah didefinisikan. Tapi, coba bayangkan ini. Bagaimana jika saat Anda menggali data, Anda menemukan ada tipe pelanggan baru yang tidak terduga, yang ternyata sangat menguntungkan, tapi selama ini cerita di website Anda sama sekali tidak menyapa mereka? Peluang apa yang mungkin terbuka jika Anda sengaja membangun sebuah jalur khusus, sebuah pengalaman yang dirancang hanya untuk mereka?